warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Aulia dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, kelas manajemen sore dengan NIM 2019-12-21-001. Dalam video kali ini saya akan menguraikan teori pengambilan keputusan dalam menjawab pertanyaan soal nomor 1 sampai nomor 3. Pada pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan pada saat ini dan masa depan, akurasi dan kecepatan merupakan dua faktor kritis yang harus dipertimbangkan karena dalam dunia bisnis saat ini, perubahan yang cepat dan kompleks terjadi dengan cepat dan juga menuntut keputusan yang tepat dalam waktu yang cepat. Untuk contoh, akurasi ini mengacu pada tingkat kebenaran atau ketepatan dalam pengambilan keputusan. Pada bisnis, akurasi merupakan faktor yang penting untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif. Contohnya dalam akurasi ini, dalam manajemen pasokan pasar, perusahaan perlu membuat keputusan yang akurat mengenai kapan dan berapa banyak barang yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika perhitungan tidak sesuai, maka perusahaan dapat mengalami kelebihan stok atau bahkan kekurangan stok, yang mana dari kekurangan stok ini dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Selanjutnya, pada kecepatan. Kecepatan mengacu pada kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, waktu sering menjadi faktor penentu keberhasilan. Semakin cepat suatu keputusan itu diambil, semakin cepat pula perusahaan dapat merespon perubahan pasar atau peluang bisnis. Contohnya dalam penggunaan kecepatan ini dalam pengambilan keputusan adalah strategi pemasaran digital. Ketika sebuah tren atau topik itu viral, perusahaan yang mampu merespons dengan cepat dan mengadaptasi kampanye pemasaran itu dapat mencerminkan tren tersebut memiliki peluang besar untuk menarik perhatian dan terhubung dengan audiens yang relevan. Dari dua contoh kombinasi dan kecepatan, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang cepat tanpa akurasi dapat menyebabkan kesalahan yang berpotensi merugikan. Sedangkan keputusan yang akurat tanpa kecepatan dapat mengurangi keunggulan yang kompetitif. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis saat ini, organisasi yang mampu menggabungkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Contoh di bidang pemasaran, penggunaan teknologi dalam pemasaran dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan algoritma dan analisis data untuk personalisasi kampanye pemasaran. Dalam strategi pemasaran tradisional, keputusan seringkali didasarkan pada asumsi atau intuisi yang rentan terhadap bias personal. Namun dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan dalam data analitik, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara lebih menyeluruh, mengurangi resiko bias dalam pengambilan keputusan juga. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan teknologi pengumpulan data yang canggih untuk mengumpulkan data perilaku konsumen dari berbagai saluran, seperti media sosial, situs web, atau platform e-commerce. Data ini kemudian dapat dianalisis menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pola dan preferensi konsumen. Dengan informasi yang dikumpulkan dan diproses secara objektif, perusahaan dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih akurat dan berdasarkan data, daripada hanya mengandalkan asumsi atau pendekatan berdasarkan intuisi. Hal ini dapat mengurangi resiko bias yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemasaran juga dapat membantu mengurangi bias dalam segmentasi pasar. Misalnya, algoritma machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok target yang relevan berdasarkan data demografis, perilaku, atau preferensi yang objektif. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari bias yang mungkin muncul dalam proses segmentasi berdasarkan asumsi atau stereotip. Penggunaan teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan eksperimen dan menguji hipotesis secara lebih akurat dan efisien. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pemasaran dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan mengandalkan data objektif, analisis yang canggih, dan penggunaan uji hipotesis yang akurat.
Proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk atau diversifikasi produk dapat mengikuti pendekatan teori pengambilan keputusan yang sistematis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menggunakan decision matrix. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti, yaitu yang pertama, mengidentifikasi produk yang akan dikembangkan. Misalnya, kita akan mengembangkan produk baru dalam industri makanan dan minuman. Sebagai contoh, kita akan mempertimbangkan pengembangan 5 alternatif produk sebagai berikut, yaitu seperti snack, minuman fungsional, makanan beku siap saji, saus, lalu makanan ringan gourmet. Langkah yang kedua yaitu identifikasi kriteria pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kita menggunakan 5 kriteria sebagai berikut, yaitu seperti potensi pasar dan permintaan, kepuasan pelanggan, potensi keuntungan, ketersediaan bahan baku, dan kesesuaian dengan strategi perusahaan. Lalu langkah yang ketiga yaitu pembobotan kriteria. Pada langkah ini, kita akan memberikan bobot untuk setiap kriteria yang mencerminkan kepentingannya relatif dengan pengambilan keputusan. Pembobotan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional yang melibatkan analisis industri, strategi perusahaan, atau penilaian ahli. Pada contoh ini, potensi pasar dan permintaan saya beri bobot 5, kepuasan pelanggan saya beri bobot 4, potensi keuntungan yaitu 3, ketersediaan bahan baku 2, kesesuaian dengan strategi pemasaran itu 1. Pembobotan kriteria tersebut dapat didasarkan pada asumsi bahwa potensi pasar dan permintaan merupakan faktor yang paling penting dalam pengembangan produk baru, diikuti oleh kepuasan pelanggan, potensi keuntungan, ketersediaan bahan baku, dan kesesuaian dengan strategi perusahaan. Lalu langkah yang keempat, simulasi dan analisis decision matrix. Selanjutnya itu akan dibuat tabel decision matrix untuk mengevaluasi masing-masing alternatif produk berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu mengalihkan setiap skor alternatif dengan bobot kriteria yang sudah ditetapkan dan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai total setiap alternatif. Semakin tinggi total nilai, semakin baik alternatif tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan tabel di samping, alternatif produk dengan total skor tertinggi yaitu snack sehat organik dengan total skor 51. Oleh karena itu, snack sehat organik adalah alternatif produk yang paling sesuai untuk pengembangan dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi seluruhnya yang menonton. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.